ada pertanyaan, ada nggak? Kalau nggak ada kita langsung aja. Bentar, kok nggak mau? Coba. Oke, kita mulai ya. Jadi memang ini materi sesuai RPS berasal dari Pak Taylor, bukan hanya dari Pak Carter gitu ya. Nanti RPS juga bilang begitu, makanya saya share chapter 2 ya. Chapter 2 punyanya Taylor. Ya. Di situ lebih detail. Oke, ini slide-nya banyak dari situ. Nanti slide yang terakhir baru contoh yang punya Pak Carter begitu. Jadi sudah saya sampaikan ya bahwa ini chapter 21 tentang pengambilan keputusan. Di mana di sini mau kalau profit pengen maksimalisasi, ya kan jelas ya. Berapa kita menjual produk-produk tersebut, mixnya sehingga bisa profitnya maksimum. Kalau cost, kita kebalikannya. Cost itu adalah pembelian. Kalau beli, pengennya adalah yang minimal. Kebutuhan kita seperti ini, itu bisa kita beli dari beberapa produk, maka baurannya, berapa produk A, berapa produk B yang harus kita beli, sehingga biayanya minimum, tetapi requirement kita, kebutuhan kita terpenuhi. Gitu ya. Constraint-nya adalah kebutuhan. Kalau yang maksimalisasi tadi constraint-nya adalah sumber daya kita. Oke, ada yang tahu nggak? Pasti tahu deh. Ada yang mau berikan opini nggak? Keterbatasan ketika kita mau maksimalisi profit apa saja ya? Yang menjadi constraint itu apa sih contohnya? Silakan. Kapasitas produksi mungkin, Pak. Betul, satu kapasitas produksi. Nanti ada lagi yang lain? Kapasitas produksinya berapa batasannya kita produksi? Biaya Ya, kerjaan dia ini dana, biaya untuk produksi. oh dana, iya ya. Oke, saya tampung. Eriko ya. Ada lagi? Bahan baku, Pak. Prosesan mungkin, Pak. Terus apa lagi? Satu lagi? Oke, bahan baku dan sebagainya ya. Kalau kapasitas produksi jelas ya, kita punya kapasitas produksi terbatas. Bahan baku, kemudian jam tenaga kerja, jam mesin bisa kapasitas produksi juga. Jam tenaga kerja, biaya, yang maksudnya biaya untuk beli bahan baku itu ya. Jadi lebih ke bahan bakunya, kemudian jamnya kan. Karena apa? Ya bisa aja sih kita bahwa kita cuma bisa ngerjain sehari karena punya sekian orang, jam kerja sekian. Bisa nambahkan? Nambah nggak? Ya mungkin bisa kita bikin pabrik lagi gitu ya. Dan seterusnya. Tapi semua pasti ada batasannya, terbatas ya. Kalau nggak ada batasan-batasan itu, nggak ada lagi ilmu akuntansi biaya gitu. Nggak ada lagi ilmu ekonomi kan ya. Justru karena ada keterbatasan itulah orang harus memanage. Ya. Ini bahan baku, dan waktu. Nah, waktu coba. Karena kita keterbatasan waktu, kita hidup nih harus memanage-nya kan. Hari ini 2,5 jam harus ikut ini kan harus kan ya. Nah, karena harus mestinya Anda harusnya tidak sekedar kita mahasiswa harusnya tidak sekedar ikut ya. Karena 2,5 jam itu waktu yang lama. Mestinya ya benar-benar memahami gitu. Kalau enggak nanti harus ngambil waktu yang lain. Gitu. Karena kan terbatas. Oke. Kadangkala ini ya, kadangkala nih beberapa mahasiswa ini online.
ada recordnya. Nanti sajalah saya dengerin record ya. Nah, padahal 2,5 jam ini sia-sia nanti. Kenapa tidak benar-benar paham? Kalau enggak, ulang lagi. Jadi hari ini harusnya paham bahwa nanti ketika ujian lupa, lupanya kan sedikit ya, tidak diulang lagi. Gitu. Jadi keterbatasan ya, terus waktu deh, waktu itu banyak keterbatasan sehingga harus di-manage dengan baik ya. Iya. Nah, jadi di sini intinya adalah mendefinisikan tujuannya, objektifnya. Tadi maksimalisasi atau minimalisasi, kemudian mendefinisikan constraint-nya, gitu. Dan ditulis dalam bentuk persamaan aljabar. Linear programming. Linear itu kan samaan ya, lurus ya. Pakai simbol-simbol, pakai variabel-variabel begitu ya. Variabelnya itu adalah yang menjadi pertanyaan kita kan, produk A dan produk B. Anda bisa variabelnya A dan B, X dan Y, X dan Y, X1 dan X2. Nah, contoh ini nanti ada X1 dan X2. Jadi kita bikin dulu variabelnya kan. X1 sama dengan ini, X2 sama dengan ini, ya kan? Kemudian maximize fungsi tujuan, fungsi objektifnya adalah maksimalisasi profit atau contribution margin dari produk dari CM-nya berapa, contribution margin-nya kali produknya X1 misalnya ditambah CM kali X2 begitu. Dan constraint-nya. Jadi constraint itu adalah kalau maksimalisasi maka dia kapasitasnya terbatas, maka kombinasi dari variabel itu X1 dan X2, sekian X1 dengan X2 itu pasti kurang atau sama dengan, kan terbatas. Kombinasinya itu nggak bisa melebihi itu. Waktu totalnya punya berapa kapasitasnya. Nah, kalau di soal disediakan kapasitas sekian, kalau belum dihitung. Jadi kita harus mendefinisikan kapasitasnya. Habis itu untuk X1 berapa, untuk X2 berapa, kurang dari atau sama dengan. Nah, begitu. Ya. Nanti bisa kita lihat. Langsung contoh ya. Itu ya. Nah, contoh ini mudah-mudahan sudah baca semua ya. Contoh yang sederhana untuk maksimalisasi profit. Profitnya sudah diberikan. Sudah belum nih? Sudah ya? Profitnya. Variabelnya yang mana? X1 dan X2, ya kan? Ini variabelnya. Produknya yang mau dibuat atau produknya yang mau dibeli. Ini maksimalisasi adalah yang mau dibuat. How many? Berapa banyak, ya kan? Yang mau diproduksi. Berapa banyak memproduksi mangkok dan cangkir. Masing-masing profitnya ini. Maka fungsi pertama yang didefinisikan adalah maksimalisasi profit, ya kan? 40x1 ditambah 50x2 maksimal. Ini adalah definisi tujuannya. Oke? Kemudian keterbatasannya. Nah, ini contohnya ada 2, constraint-nya 2. Bisa 3, bisa 4, bisa banyak, ya. Di sini 2, bahan baku. Bahan bakunya clay, tanah ya. Dan labor, karena ini bikin nih, manual ini ya. Maka kalau masing-masing butuhnya seperti ini, kita harus definisikan memang ada berapa kapasitasnya. Labor jamnya, jam kerjanya berapa? Kita punya jam kerja berapa per hari. Nah, pertama kita harus samakan dulu, menghitungnya per hari, per minggu, per bulan. Nanti kalau di soal ada minggu, ada hari, Anda boleh pilih minggu atau hari. Tentu hitungannya jadi berbeda, tapi hasilnya akan sama nanti. Ya, disamakan maksudnya. Misalnya di sini samakan per hari. Per hari itu jamnya berapa totalnya. Maka nanti jadi X1 plus 2X2
kurang dari atau sama dengan itu. Perharinya punya berapa. Demikian juga Clay-nya. 4x1, 3x2, kurang dari sama dengan yang bisa disediakan per hari. Nah, ternyata Clay per hari disediakan sekian. Ya. Lebar 40. Ini berarti usaha kecil ya, lebarnya 40 sehari. Kalau sehari 7 jam, berapa orang tuh? Nggak banyak pegawainya berarti ya. Seperti itu. Cukup jelas ya? Nah, seperti saya sampaikan tadi, Clay, berarti ini 4x1 plus 3x2 kurang dari sama dengan 120. Maksimal 120. Demikian juga lebarnya. X1 plus 2x2 kurang dari sama 40. Tujuannya maksimalisasi profit. 50x1 plus 40x2 hasilnya maksimum. Berapakah X1 dan X2-nya? Ya. Oke. Saya lanjut. Jadi di soal seperti itu yang Anda kerjakan adalah menyusun ini. Diminta mendefinisikan persamaan tujuan, persamaan tujuan, ya kan? Terus persamaan constraint-nya. Tujuannya maksimalisasi profit. Di sini Z, Z-nya adalah profit. Z profit, ya kan? X1-nya ini, X2-nya ini. Maka maksimalisasi profitnya 40 dan 50 ini nanti maksimum. Namun, ya, tadi X1 itu lebar ya. X1 plus X2 kurang atau sama dengan 40 jam. Ya, seperti itu. Dan seterusnya. Dan X1, X2-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. 0 boleh. Jadi kalau saya pilih X1-nya 0, semuanya X2 boleh. Tapi minus kan nggak boleh. Ya siapa tahu memang nanti yang maksimum adalah yang di titik 0, atau angka 0. Nah, ya, nanti digambar. Oke, ya. Satu membuat objektif, kedua membuat constraint. Kalau Anda baca di soal constraint-nya semua dibuat. Ini contohnya cuma 2. Bisa jadi ada constraint lagi, ya, bahwa misalnya X1-nya harus lebih dari 20 gambar. X2-nya nggak boleh lebih daripada 100 gambar lagi. X1 plus X2 harus sekian gitu. Nah, berarti ada batasannya juga. Bisa juga ya. Tinggal dibikin persamaan aljabar. Ya kan? Oke. Nah, ini contoh ya untuk menunjukkan kenapa kita pakai linear programming. Karena kalau tanpa linear programming kita akan nebak-nebak seperti ini, trial and error. Ya kan ditanya, X1 kita mau produksi X1 berapa, X2 berapa biar maksimum. Misalnya, udah kita bikin 5 dan 10 deh. Itu kan trial and error ya. Maka profitnya dapat berapa? Dapat 700. 5 kali 40 ditambah 500. 50 kali 10 kan? Iya. Terus itu kita coba lebih tinggi lagi. Misalnya kali 2. X1-nya 10, X2-nya 20. Ya pasti profitnya lebih tinggi kan ya? Dimasukkan. Profitnya lebih tinggi. Tetapi kita cek lagi di constraint-nya tidak masuk. Karena 20 ini butuh 2. 40 tambah 10, 50 jam. Butuhnya 50 jam. Sedangkan jam kerja per hari itu maksimum 40. Artinya kurang dari atau sama dengan 40 seharusnya. Maka dia melanggar constraint.
invisible, tidak bisa dilaksanakan. Ini bisa, tetapi belum optimal. Nanti nyoba lagi, X1-nya berarti sekian, 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 sekian. Nah, itu namanya trial and error kan. Oleh karena itu, matematik membantu penyelesaian hal ini ya, problem seperti ini ya. Jadi kita tujuannya tadi ya, pengen maksimum di sininya. Tetapi tidak boleh melanggar satupun constraint. Constraint-nya semuanya terpenuhi. Oke? Nah, kalau udah paham berarti oh ya, itu perlunya linear programming. Biar enggak tebak-tebak. Oke. Jadi nanti Anda menggambar ya. Setelah membuat gitu kan. Membuat fungsinya tahu ya. Tujuannya ini, subjek to-nya 1 dan 2, 3 gitu ya. Yang ketiga kan nggak perlu digambar. Ini otomatis grafik ini menunjukkan X1 dan X2-nya lebih besar sama dengan 0. Artinya nggak ada gambar di sisi kiri X1, kirinya 0 dan bawahnya 0, nggak ada. Karena ini ya. Yang digambar yang mana? Kita menggambarkan apa? Constraint-nya ya. Constraint kita gambarkan, nanti dapat titik-titik yang kira-kira optimal, kita uji, kita masukkan ke sini yang paling besar begitu. Saya ulang ya. Jadi Anda harus bisa mendefinisikan constraint-nya. Ini 1, 2, dan kalau banyak seterusnya. Dan semua constraint itu kalau bisa digambar, digambar. Karena ada constraint yang nggak bisa digambar, hanya sebuah kondisi saja harus terpenuhi gitu. Ya. Digambar semua constraint-nya. Nah, sekarang siapa mau nyoba menggambar yang ini? Caranya gimana? Silakan. Ketemu potongan dengan titik apa gitu kan, tinggal digaris gitu ya. Siapa mau nyoba? Bareng-bareng dengan saya. Yang mau jawab ini? Oke, stopper. Oke. X1 plus 2X2 sama dengan. Jadi kalau pengen menggambar kan jadi sama dengan ya. Jadi persamaan. Kalau mau cari X2-nya, dimisalkan X1-nya 0. Oke, betul. X1-nya 0. Maka X2-nya berapa? Jadi X2 sama dengan 40 dibagi 2. 20, Pak. X2-nya ya. X1-nya dibikin 0, X2-nya 20. Sekarang X2-nya 0, X2-nya 0, X1-nya 40, Pak. X1-nya 40 kan. 40,0, di sini 40,0 ya. Ini 20,0 digaris kan gitu ya. Nah, gitu saja. Oke. Sekarang lanjut Mas, yang 4X1 plus 3X2 sama dengan 120. Jadinya gimana? X2-nya karena X1-nya 0 jadi 120 dibagi 3 jadi 40, Pak. 40 di sini. Oke. Terus X1-nya X2-nya 0 jadi 120 dibagi 4 30. 30 di sini. Oke, kita garis. Nah, itu persamaannya. Kalau itu persamaannya kan 4X1 plus 3X2 sama dengan 120. Oke, semua bisa ya. Jadi kita mencari perpotongan di titik 0. Jadi kalau perpotongan dengan X1 berarti X2-nya 0. Jadi sekian, 0.
seperti itu. Nah, kita lihat. Ini bisa semua ya pasti ya. Tapi jangan lama-lama. Nah, ini problem kalian UTS itu dan nanti UAS. Jangan lama-lama bikin garis-garis gitu ya. Oke, waktunya terbatas. Tadi ya 20 dengan 40, kemudian 30 dengan 40 ya. Nah, karena kurang dari atau sama dengan, berarti sama dengannya ada di garis itu. Kemudian kurangnya adalah ke bawah. Ya, sehingga kalau ada titik B di sini pasti tidak memenuhi. 40,30 dimasukin. 40x1, 30x2. Dapatnya berapa tuh? 100. Oh, jauh banget ya. Ya. Jadi semua yang visible ada di bawah itu. Kemudian ini, dan harus memenuhi dua-duanya. Sehingga dapatnya yang garis yang ini. Karena di bawah ya. Berarti inilah yang ke bawah. Karena kita pengen maksimum, berarti titik maksimumnya adalah titik yang kita bisa idealnya 1, 2, 3. Karena semua yang di bawahnya itu pasti nilainya di bawah yang bersinggungan gitu. Nanti ada buktinya ya. Oke. Nah, oleh karena itu, pertama tadi sudah menggambar. Ya, ini sudah digambar. Kemudian ini sudah digambar. Kemudian jadi seperti ini. Titik ini kita sudah tahu. Yang optimum ada 3 titik. Itu yang akan diuji, dimasukkan ke sini. Titik apa saja Anda dapat? Ini kan 30,0. Ini 0,20. Satu lagi ini. Anggaplah ini A, ini B, ini C. B ini perpotongan 2 garisnya. Titiknya berapa? Tentu Anda masih ingat dengan cara eliminasi dan substitusi. Siapa mau nyoba? Gantian? B itu X1 berapa, X2 berapa? Dengan cara apa tadi? Eliminasi dan substitusi ya? Oke. Pasti bisa semua nih. Ayo siapa? Cepat. Pada ngasih kesempatan temennya ya. Jadi nggak ada yang maju. Tadi ada yang gambarnya kartun siapa nih? Izin mencoba, Pak. Mas? Mas siapa nih? Mas Umar. Silahkan. Umar, gimana caranya Mar? Mar. Yang Umar. garis pertama kalikan 4 terlebih dahulu, Pak. Jadi Dikalikan 4. Oke. 4x1 Kali 4. Jadinya 4x1 tambah 8x2 sama dengan, sorry. sama dengan 160. 160. Semuanya kali 4. Karena dia mau mengeliminasi kan, biar sama salah satunya ya. Yang kedua tinggal ditulis ya. 4x1 plus 3x2. Jadinya gimana? Terus dieliminasi, jadi hasilnya 5x2 Kurangkan 40. 40. X2 sama dengan 8. 8. Terus kita nyari X1. Substitusi ya, masuk ke Garis yang pertama, Pak. yang 1x1 ini. Oke. Berarti X1 plus 2 kali 8 gitu ya. ya. Sama dengan berapa, Mas? Nah, terus selesaikan. X1 sama dengan 1 plus
40 dikurangi 16. Dapat 24. berarti titiknya berapa? 24,8. Sip. Gitu ya. Anda bisa bayangin kan, tidak susah kan ya? Oke. Nah, kita sudah punya 3 titik yang optimal itu bisa di A, bisa di B, dan bisa di C. Tinggal Anda masukkan ke ini ya. 40x1 plus 50x2. Masukin semuanya. Hasilnya yang paling yang optimum itulah yang dipilih. Selesai. Itu adalah solusi optimal untuk model maksimalisasi. Saya. Terima kasih ya Mas Umar. Oke, seperti itu. Nah, kenapa bisa A, B, dan C kan? Itu tergantung slope-nya sebenarnya. Ini kan 40, 50 slope-nya agak seimbang ya. Seperti itu. Kalau dia dapat titik di sini 800, kalau lebih tinggi pasti lebih besar gitu ya. Lebih tinggi lagi sudah keluar, maka yang pas pasti yang di sini kan. Nah, pasti optimalnya nanti di B. Tapi kalau slope-nya bukan 40-50, tapi gambarnya jadi miring begini, maka kan coba semakin ke kanannya 30 yang paling tinggi, karena yang di sini masih di bawahnya. Yang B masih di bawahnya. Kalau pakai yang grafik yang kedua ini, kedua ini, ternyata bukan B yang optimal, karena yang C di sini lebih jauh lagi. Semakin jauh, profitnya lebih besar. Itu secara grafik. Tapi secara solusi Anda nggak usah seperti itu sih. Ya, ini untuk memahami saja. Kenapa kita pilih titiknya paling luar? Karena seperti ini. Kalau terlalu landai bisa jadi yang A lah yang paling optimal. Ya. Nah, sekali lagi Anda tidak perlu bikin garis-garis begitu, Anda tinggal menentukan titik-titik tadi ya. Titik A, B, dan C tinggal dimasukkan, dapat nilai yang paling maksimum. Karena kita sudah tahu bahwa titik-titik terluar itulah yang paling kemungkinan yang paling optimal. Ya. Tergantung slope-nya. Nah, tergantung dia miringnya. Ya, oke. Sudah dapat ya, B ya hasilnya ya. Dibuktikan dimasukkan B dapat 1360. Jadi yang penting Anda masukkan saja. Kemudian angka yang terbesar inilah optimum. 24 kali 4 ditambah 50 kali 8 itulah yang paling maksimum. Oke, jadi ternyata lebih banyak bikin mangkok ya, meskipun profitnya 40 ya. Dibanding 8. Bukan berarti kalau gambarnya begini semuanya bikin mangkok. Yaitu yang C, belum tentu. Ya. Ternyata B yang paling optimum. Ini contoh kan kalau terlalu tegak C ternyata yang optimum. Ini kalau misalnya 70x1 plus 20x2, ya iya. Marginnya makin besar tuh x1, terlalu tinggi. Maka ya x2-nya 0 saja, ya kan? Makin begini kan. Kalau tadi masih moderat banget ya. 40x1 plus 51. Kalau ini sudah senjang banget kan. 70 untungnya x1, 20 x2. Secara slope nanjak ya. Curam ya, curam sekali. Nanti kalau terlalu landai malah ke sini, ya. Baik. Itu maksimalisasi. Gimana? Lanjut ya. Lanjut dulu yang minimum, nanti biar sempat latihan ya.
Nah, minimum prinsipnya sama, ya. Konsepnya kita justru cost ya, cost. Cost ketika kita ada pilihan produk. Di sini variabelnya produk yang dibeli. Kalau tadi kan produk yang dijual. Jadi yang dibeli di sini Supergrow, Crop Quick begitu. Jadi X1-nya ini, X2-nya ini. Harganya 6 dan 3. Berarti tujuannya meminimalisasi 6X1 plus 3X2. Berapa banyak sehingga minimum. Kemudian kebutuhannya ya. Minimum harus memenuhi ini kebutuhannya at least. Berarti harus lebih besar atau sama dengan. Karena nggak boleh kurang. Kita butuh 16 pon nitrogennya 16. Berarti harus lebih besar atau sama dengan 16. Fosfatnya 24. Harus lebih besar atau sama dengan 24. Kandungan masing-masing 4. 4X1, 3X2 lebih besar sama dengan 24. Demikian juga ini kan. Supergroup punya nitrogen 2. 2X1 ditambah 4X2 harus lebih besar sama dengan 16. Karena minimum 16. At least. Oke. Contohnya 2 saja. Jadi tadi minimumnya kan. Kalau digambar seperti itu. Ini X1. Ini X2. 2X1 plus 4X2 lebih besar sama dengan 16. Harganya ini ditambahkan jadi minimum. Jadi fungsinya adalah minimalisasi cost 6X1 plus 3X2. Di mana X1-nya adalah ini, X2-nya adalah ini ya. Oke. Kemudian constraint-nya tadi lebih besar atau sama dengan. Jadi kalau digambar di grafik nanti yang di atas ya. Seperti tadi kita bikin ini kalau X1-nya 0 maka ketemu 16 dibagi 4 di sini ya kan. Dan sini. Oke, garis. Yang ini juga begitu. Kalau X1-nya 0 dapat 8. Ini dia. Satunya lagi dapat 6 garis. Oke. Nah, harus lebih besar atau sama dengan ini. Tapi dia juga harus di sini, maka gambar yang di sini nggak terpenuhi. Ya. Harus yang atasnya semua. Ya, garisnya adalah seperti itu. Harus terpenuhi dua-duanya. Ya. Sehingga kita dapat titik A, B, dan C seperti tadi. C sudah dapat 8,0, A sudah dapat 0,8, dibaca saja. Tinggal titik B-nya. Nah, siapa mau coba seperti tadi persis? Gantian. Karena problem ini ya begitu, mencari kalau perpotongan berapa. Nanti kalau constraint-nya banyak, nggak cuma satu, maka Anda juga harus hitung titik yang ke D, ke E gitu. Ini perpotongan dari mana ya? Dieliminasi substitusi. Ya, silakan. Tadi sudah Mas Umar disamakan. Ini samakan, terserah. Yang atas dikali berapa nih? Siapa mau nyoba? Izin Pak. Dan panggilannya Mas Hadian. Iya Pak. Hadian. Oke, silakan. Kali Nyamain X1-nya dulu, yang persamaan satunya dikali 2.
Maka kali 2. Jadinya berapa? 4x1 tambah 8x2 sama dengan 32. Semua dikali 2 ya. Yang Iya. kedua diketik saja biasa. X1 tambah 3x2 sama dengan 24. Oke, jadi berapa? Maka 5x2 sama dengan 8. 2 kurang 4, 8. X2 sama sama dengan 8 bagi 5. dibagi 5. Pakai koma aja, berapa tuh? 1,6. Ya, 1,6 ya. Ya. Oke. Kemudian dimasukkan, ini X2. Masukkan ke X1 ya, sini ya. Ya, bisa salah satunya. X2, X1. X1 tambah 4 ke 6,4 ya. Oh, iya, 1 sama dengan berapa? 6,4 ya? Iya, 16 6,4. dikurangi 6,4 itu 2x1. 1 sama dengan 9,6 dibagi 2. Iya, 9,6 bagi 2 4,8. Iya, 4,8. Oke. Gimana yang lain? Betul? Sama? Sehingga Mas Hedian berapa di sini? Titik B-nya? 4,8 sama 1,6. Gitu ya. Oke. Tapi ini berarti boleh beli koma ya. Nggak apa-apa, ini namanya solution ya mungkin ya. Yang paling optimal seperti ini, butuhnya 4,8, mungkin ini unit atau kilo atau apa ya, seperti itu, dan 1,6. Nah, tinggal dimasukkan lagi, seperti itu. Dimasukkan ke fungsi ini, mana yang minimum. Oke, jadi prosesnya sama ya. Bikin garis harus lebih besar atau sama dengan, hati-hati di situ. Kemudian Anda tentukan titik-titik yang mungkin itu mana saja. Kalau ada perpotongan, Anda bikin seperti ini. Eliminasi dan substitusi. Maka Anda dapat di sini contohnya 3 titik kemungkinan. Mungkin 4, mungkin 5. Kemudian Anda coba masukkan ke fungsi tujuannya. Nah, kemudian dipilih. Kalau minimum ya dipilih yang paling kecil. Oke. Kita lihat. Ini tadi dapat ya 4,8, 1,6. Oke. Setelah dimasukkan, di sini dapat sekian, titik C dapat 48, titik A dapat 24, yang paling kecil ternyata titik 0,8 ya. Abaikan S ya, select-selectnya ya. Ini kita tidak bahas yang pakai select. Oke. Seperti yang tadi saja. Jadi solution optimalnya adalah di sini titik 0,8, yaitu cost-nya 24. Begitu ya. Dah, itu 2 contoh. Kemudian mungkin begitu ya. Mungkin ada yang tidak bisa senormal itu, ada yang solusinya multiple. Jadi kalau di contoh ini karena titiknya 4x1 dan 3x2, ternyata ini titik B dan C hasilnya sama. Sama-sama 1,200. Berarti optimalnya di mana? Bisa 24 sama 8, bisa 30 sama 0 ya. Itu multiple solution. Atau constraint-nya nggak jelas ini. Constraint-nya ada X1 lebih dari 4, harus ke sini. X2 lebih besar dari 6, harus ke sini. Terus 4x1 plus 2x2 kurang dari atau sama dengan, kok kurang dari sama dengan, berarti harus ke bawah. Ya nggak ada yang betul-betul memenuhi semua constraint kan ya. Invisible problemnya ini nggak bisa dikerjakan.
Karena ketika kita pilih yang di sini, dia melanggar ini dan ini. Ya. Kalau kita pilih C, melanggar yang ini. Kita pilih B, apalagi itu melanggar semuanya. Nggak ada yang terpenuhi. Harus tidak melanggar satupun constraint. Ya. Oke. Ini juga, ini malah tidak bisa dijawab nih, karena yang ini kurang dari X2 oke lah. Tapi yang lebih besar dari 4 ini nggak terbatas, bisa sampai kapan gitu. Jadi nggak tahu yang optimal ya. Harus ada constraint satu lagi ini ya. Ini undefinitely. Ini problemnya salah lah kalau kita bikin. Problemnya belum bisa mendefinisikan constraint-nya secara lengkap. Baik. Oke. Kita latihan bareng-bareng. Contoh yang ada di slide. Ini fungsi tujuannya apa? Silakan. Siapa menyampaikan fungsi tujuan dari ini? Ini mau bikin hotdog 1000 ya. 1000 buah lah, 1000 pounds each ya. Kandungannya chicken dan beef. Ya, silakan. Beef ya? Ya Pak, itu kayaknya meminimalisasi biaya. Oke, tujuannya minimize. Minimize biayanya bagaimana Mas fungsinya? Minimize cost. Cost dari variabelnya apa? Chicken dan beef ya. X1 chicken, beef X2. Berarti berapa X1 kalau ditambah berapa X2? Tinggal cost-nya ambil. Berapa Mas Beef? Minimize cost. Cost-nya berapa? Ini kan? 3 sama 5. Iya, 3x1 plus 5x2 kan begitu. Nah, itu nanti yang paling minimum. Oke, Dev udah, makasih. Sekarang kita constraint-nya, subject to. Atas pada. Ayo, ada beberapa constraint nih. Siapa? Silahkan. X1 chicken, bukan kitchen ya. Kitchen. Chicken lah jadi kitchen. Saya lagi bangun kitchen nih. Oke, X2 ini yang di sate ini, sapi. Kalau ini dibikin hotdog ini. Dibikin sop aja deh. Ya, ini banyak makanan enak nih, nambah imun ya. Jangan takut daging. Imunnya biar naik lah. Ayo siapa? Subject to. Afan, Mas Afan? Saya panggil deh. Afan ada? Iya, Pak. Kan? Iya, Pak. At least baca yang Oh iya. 100 pound of chicken. Jadi jadinya apa gambarnya? Persamaannya. Persamaannya jadinya ini bukan, Pak. X1 plus X2 sama dengan 1000. Oke, berarti yang ini dong. Saya tadi. Ya, X1 plus X2 jadinya adalah 1000. Ya, oke. Mas Afan udah. Gantian. Siapa lagi?
Silvi, ada Silvi? Hadir, Pak. Tadi. X1 lebih besar sama dengan 500. Oke, yang Sama lain? Sekalian. X2 lebih besar sama dengan 200. Oke, setuju semuanya? X1-nya paling sedikit 500, lebih besar sama dengan. X2-nya lebih, at least ya, sedikit minimum 200, berarti lebih besar sama dengan. Oke ya, betul ya? Oke. Kalau yang ini gimana? Siapa mau coba? Campurannya itu ada minimal 2:1, at least ya. Chickennya minimal 2 kalinya beef. Ya kan? Kalau di bawah itu nggak boleh. Rugi dia. Dia nggak mau rugi. Karena beefnya lebih mahal itu. Banyakan chickennya nih. Ya nggak? Gabriel, Satu Gabriel. lebih besar sama dengan X2. Altos, iya, Altos. Silakan Mas Altos, gimana? X1 lebih besar atau sama dengan X2. 2 kali. Bentar. Kebalik, Pak. Ah, 2X1 oke, 2x1. lebih besar sama dengan X2. Terus dulu, ragu-ragu kan? Ragu. Yang lain, setuju atau ada berbeda? Silakan. Mas Altos. Anggaplah Mas Altos usianya 20. Saya 40. Berarti saya kan 2 kali Mas Altos ya. Saya X1. X1-nya 2 kali X2 malah. Ya enggak sih? Saya 2 kali. Ini chicken 2 kali gitu. 2 kali dari beef. Beefnya yang dikali 2. Betul nggak? Betul, Pak. Gitu ya. Saya sama anak saya kan saya 2 kali lipatnya gitu ya. Berarti dia dikali 2 baru sama dengan saya. Beefnya dikali 2 baru sama. Ya. Melihatnya mungkin seperti itu atau Anda bisa lebih atau gampangnya begini aja, rasio kan. Rasio itu kan X1 pennya kita aktifkan lagi. X1 banding X2 itu 2:1. Ya lebih besar sama dengan ya. Ya kan? Berarti X1 lebih besar sama dengan 2X2. X1 dikurangi 2X2 lebih besar sama dengan 0. Gitu ya? Oke. Jadi nanti kalau dapat misalnya X1-nya 500 misalnya, X2-nya 200, terpenuhi kan? Karena X1-nya lebih besar, ya kan? 500 kali 400 kan lebih besar dari 0. Tapi kalau di sini misalnya 300, sudah tidak terpenuhi. Kurang dari 2 kalinya, ya kan? Seperti itu. Rasionya 2:1. Oke. Itu sudah ada hasilnya. Kemarin di slide sudah ada hasilnya kan ya? Seperti itu. Ini kan ya. Minimize cost-nya. Kombinasinya 1000 sama dengan exactly ya. Harus 1000. X1-nya lebih, X2-nya lebih. Dan kombinasinya 2:1. Gambarnya nggak ada. Sekarang kita gambar ya. Coba kita gambar.
Share screen. Nah, sudah ada nih gambarnya kemarin. Tapi ini problem yang lain. Clear canvas. Oh, problem yang itu juga. Oke. Kita gambar ya. X1, X2. Kemudian X1 plus X2 sama dengan 1000. X1 500, X2 200. Berarti kita bagi 5 lah, 200 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1000. 1, 2, 3, 4, 5, 1000. Gambar X1 plus X2 sama dengan 1000 kan gambar ini. Karena kalau yang 0, 1000, 1000,0 kan begitu ya. 500, 500, 400, 600 sama dengan 1000. Pasti ada di garis itu. Harus memenuhi semua constraint, berarti harus memenuhi ini dulu pasti. Harus ada di garis itu. Tetapi dia juga harus lebih besar daripada 500 X1-nya. 500 di sini ya. Nah, ini perpotongan. Harus di sini. Kemudian harus lebih besar X2-nya 200. Potong lagi. Harus ke atas. Jadi gambarnya yang mana? Yang mana tiga-tiganya? Berpotongan segitiga itu. Oke. Berarti dia harus memenuhi garis ini kan tadi? Berarti hanya garis ini yang memenuhi. Karena dia harus ada di garis itu. Harus sama dengan 1000. Nggak boleh kurang dari 500, berhenti di sini. Tidak boleh kurang dari 200, berhenti di sini. Jadi garis ini saja yang memenuhi. Nah, kan harus hati-hati ya. Karena yang X1 plus X2 sama dengan tuh bukan lebih besar sama dengan tadi. Maksudnya harus sama dengan. Berarti di garis itu. Kemudian yang ada satu lagi constraint yang rasio tadi, X1 min 2X2 sama dengan 0, gambarnya gimana? Ada yang bisa gambar nggak? Nah, itu nggak perlu digambar, karena nggak bisa digambar kan? 0 dibagi kan? Artinya dia harus memenuhi. Oke, kita lihat. Ini kan titik ini berapa sih? 500, 500 kan? Gambarnya nggak pas nih, harusnya 500 di tengah-tengah. Ya kan 0-nya 500 pasti Y-nya 500 karena 1000. Di sini 200, berarti 800, 200. Saya masukkan kebersamaan X1 min 2X2 harus lebih besar sama dengan 0. Apakah dua-duanya memenuhi? Tidak kan? 500 sudah tidak memenuhi. Dia 1:1. Harus lebih dari 2 kalinya X2. Maka yang memenuhi dia yang bawah. 800 2 kalinya 200, lebih besar. Kalau dimasukkan akan memenuhi ini. Maka hasilnya adalah 800, 200. Itu yang optimum. Itu ya. Dia kan pengennya paling murah, tetapi chickennya harus lebih banyak gitu kan, 2 kali lipatnya atau lebih, ya kan. Tetapi dia kombinasinya harus 1000 dan chickennya harus di atas 500, ya kan. Oke, dapatlah chickennya 800.
Dan beef-nya paling sedikit 200. Ya di 200 itu aja. Dia kan mau meminimalisasi beef sebenarnya. Logika kita nyambung ya. Beef-nya nggak boleh kurang dari 200. Sisanya lah ke chicken gitu. Oke. Balik ke case ini, intinya Anda mendefinisikan ya. Mendefinisikan ini tadi. Kan. Terus constraint-nya ada 3, 4 dengan ini. Untuk menguji lagi. Ya. Seperti itu, Anda bisa gambar, yang bisa digambar. Nanti ada 3 ini digambar. Tapi titik-titik yang diuji bukan sekedar nilainya minimum, tetapi juga harus memenuhi ini. Gitu ya. Oke. Bisa dipahami ya? Ya, masih ada ya slide-nya. Oke, kita lanjut ke slide-nya deh. Kita selesaikan slide-nya. Ya, kita lanjut ya. Ini sudah tadi. Terus contoh lagi yang ada di buku itu sebenarnya ya. Ini sudah menggambar ya. Sudah mendefinisikan. Kemudian Anda menggambar constraint-nya. Seperti tadi kan. X1-nya 0, maka dapat dapat 5 ya kan, dapat 5 dengan 10. Oke, terus ini juga ya. Kedua 6 dengan 6 kan. Oke. Ada potongan di sini. Harus kurang dari atau sama dengan. Berarti yang ya, sementara ini dulu. Ke bawah. Tapi ada lagi X1-nya harus kurang dari atau sama dengan 4. Berarti ada gambar ini dia harus ke bawah. Berarti yang terpenuhi hanya ya. Yang ini enggak jadi. Jadinya 4. Ya. Terus ini ada 2 titik. Ada 4 titik ya. Seperti itu. Titik 0,5, titik 4,0, titik perpotongan ini dicari. Perpotongan yang ini dicari. Kemudian titik yang ini juga dicari. Perpotongan yang 2 ini. Dimasukkan ke 4-4-nya ke persamaan yang ini gitu. Ya. Ini contoh ya, simple. Kira-kira seperti ini sih nanti yang latihan-latihan di bukunya Carter juga seperti ini. Maksimalisasi dia ke bawah ya. Kemudian saya mundur ya, salah ya. Oke, ini ternyata ada jawabannya di sini tadi A, B, C, D ya. Nanti cari B-nya berapa, C-nya berapa. Nah, soal jawabnya di sini dapat 2,4, hasilnya sekian, dapat 4,2 hasilnya sekian. Dan ini maximize, berarti yang paling maximize ternyata titik B. Bisa ya? Gimana? Bisa semua ya? Seperti ini soalnya. Oke, terus Carter. Ini contoh yang di Carter. Di Carter ngasih contoh juga sederhana. Saya cepat saja ya. Di Carter itu ada contribution margin, berarti maximize ini fungsi objektifnya. Dia pakai X dan Y ya. X1, X2 terserah. X dan Y lebih enak sebenarnya kan. X, Y gitu ya. Terus kapasitinya 120 berarti lebih besar, kalau lebih besar. Kurang atau sama dengan maksimisasi ya. Karena ini keterbatasan sumber dayanya
maksimum 120, maka kurang dari atau sama dengan 2x1 plus 5x. 4x plus 2y kurang atau sama dengan 80. Gambar, dapat. D-nya sudah, D-nya sudah. Gitu. Cari C-nya. Stable. Oke, sabar dulu. C-nya cari, ternyata C-nya dapat 10,20 ya. Setelah pakai eliminasi dan substitusi, kemudian masing-masing angka ini dimasukkan, dapatnya ini. Nah, optimal yang paling besar, yaitu titik C, yaitu titik perpotongan tadi. Ini yang paling optimal. Kemudian contoh yang minimum. Ini agak berbeda contohnya nih. Kita baca dulu ya. Assume perusahaan farmasi merencanakan exactly sama dengan 40 antara X dan Y. X tambah Y sama dengan 40. Harganya 15. Ini minimalisasi. 8X plus 15Y minimum. Kalian X no more than, tidak boleh lebih dari, berarti kurang atau. Sedangkan yang Y malah harus lebih besar kan. At least minimum. Berarti Y ini kualitasnya harus, kualitas bagusnya ternyata di Y ya. Harus lebih atau sama dengan 10. At least. Sedang boleh kurang. Berarti sebenarnya kualitasnya di sini pembatasannya. Kombinasi Y, Y-nya itu nggak boleh lebih kecil dari 10 karena dia kualitas, kalau kurang dari itu seperti itu. Paham ya mendefinisikannya ya? Mana yang kurang, mana yang lebih. Oke, kemudian digambar tadi ini yang sama dengan tadi kan. Tetapi dia harus lebih besar daripada, ya, Y-nya lebih besar atau sama dengan 10 ke atas. Kurang dari atau sama dengan 12. Kan dia harus memenuhi garis ini. Semua garis ini di atas 10, no problem. Tetapi ada garis-garis yang di atas 12, sedangkan tadi X-nya harus kurang dari 12. Sama dengan atau kurang 12. Berarti sekali lagi titiknya adalah dari 0,40 12,28. Ya. Tinggal dimasukkan. Ternyata 12,28 lebih murah dibandingkan kalau semuanya Y 0,40. Sebenarnya makin ke bawah makin, tetapi kan tadi dibilang nggak boleh lebih daripada 12 ya kan? Jadi sampainya dengan 12. Kalau X-nya 12, Y-nya 28. Itulah yang cost yang paling minimum. Oke? Oke, sampailah kita kepada latihan-latihan. Ya, pas 851 nih. Perlu rehat dulu, terus kita latihan, ya kan? Dan penjelasan singkat dan diskusi kita buat Anda yakin bisa mengerjakan linear programming, ya. Yakin bahwa tinggal Anda definisikan ini soal apa sih, maximize atau minimize. Maximize profit atau contribution marginnya mana ya? Diberikan revenue ya, dihitung ya. Cari profitnya atau contribution margin. Biasanya profit ya, tapi kalau soalnya menyebutkan contribution margin ya silahkan ikutin saja. Itu dimaksimalisasi fungsi yang nanti untuk menguji
titik-titik yang mau diuji. Kemudian constraint-nya didefinisikan. Jangan sampai salah lebih besar sama dengannya. Ya, dan apa saja. Jangan ternyata ada 3, ada cuma 2. Nah, nggak dapat ya. Hati-hatinya di situ. Gambar titik-titiknya, titik yang berpotongan dengan 0 dapat, titik yang berpotongan antara 2 persamaan dicari. Dimasukkan saja langsung dapat ya. Gambarnya jangan lama-lama. Sekali lagi itu. Oke. Sebelum latihan yang itu, coba kita lihat dulu ya, mumpung masih sempat tahun lalu seperti apa soalnya. UAS 2020. Saya buka dulu deh. Hmm.